Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di episode ke-6 ini, episode kelima ini kita memasuki pembahasan lebih lanjut mengenai aliran teologis dalam Islam. Pada episode kelima ini, kita akan membahas suatu aliran, suatu sekte, suatu kelompok yang mana kelompok ini dikenal sebagai kelompok paling keras dalam Islam, paling kejam dalam Islam. Bukan saja jargonnya, tapi juga tindak tanduk kelompok ini sangatlah kejam. Apa itu? Hari ini, di episode kelima ini, kita akan membahas dengan judul Khawarij, teologi kelam masa klasik. Khawarij, oke, Khawarij. Siapa yang sudah pernah mendengar kata ini di antara teman-teman sekalian? Silakan acungkan tangan atau kasih pendapat di kolom yang disediakan di program SBJS. Nanti bisa kasih lihat ke saya. Ada yang sudah pernah mendengar? Kalau belum pernah mendengar sama sekali, mari kita bahas mengenai kelompok yang dikenal kelam ini. Oke, sebelum itu mari kita bersama-sama membuka episode ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khawarij. Apa itu Khawarij? Secara etimologis atau secara bahasa, kata ini berasal dari kata kharaja, yakhruju, ikhraj dan sebagainya yang berarti keluar. Kharaja. Hal ini dikarenakan oleh sikap sebahagian pendukung Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu memisahkan diri dari barisan khalifah keempat karena adanya peristiwa tahkim atau arbitrase pasca perang Siffin. Seperti yang saya jelaskan pada episode keempat kemarin, pendukung Ali dinamakan Syiah. Dan orang yang kontra terhadap Ali dan juga Muawiyah ini dinamakan dengan Khawarij atau orang-orang yang keluar daripada barisan. Selanjutnya keberadaan Khawarij ini didasarkan pada surah An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Wa may yakhruj min baitihi. Sehingga dengan adanya surat An-Nisa ayat 100, kelompok ini dinamakan Khawarij karena orang-orang tersebut meninggalkan kampung halamannya untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Oke. Ini berdasarkan klaim kelompok tersebut. Terus apakah kelompok ini punya nama lain? Ada. Nama lainnya pertama Al-Muhakkimah. Kenapa Al-Muhakkimah? Al-Muhakkimah ini merupakan Khawarij asli. Dan mereka berusaha mengeluarkan jargon yang sudah kita kenal dengan bunyi La hukma illallah. Tiada hukum kecuali Allah. Ini doktrin paling terkenal dari mereka. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib dengar, kemudian ada sebuah perdebatan antara kelompok ini dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun membalas dengan statement, maksudnya bagus, bagus maksudnya, tapi caranya kok salah. Nah, gitu bahasanya. Itu. Kemudian syuro.
Syuro karena mereka suka bermusyawarah. Al-Mariqah. Al-Mariqah ini Maroko itu makna dasarnya adalah keluar melesat bagaikan anak panah yang dilepas dari tempatnya, busurnya itu. Terus Al-Haruriyah. Why Al-Haruriyah? Karena kelompok ini pertama kali muncul dan berkumpul di suatu tempat yang bernama Haruro, suatu tempat yang dekat dengan kota Kufah di negara Irak sekarang ini. Ini mungkin penjelasan singkat dari Khawarij berkenaan definisi. Next, kita lanjut. Terus gimana sih sejarah perkembangannya? Oke, pertama bermula ketika kekacauan politik pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Memang di masa ini sungguh sangat ironis ya. Betapa banyak kekacauan politik seperti contoh perang Jamal antara Khalifah keempat versus Siti Aisyah, Sayyidina Tolha dan Sayyidina Zubair radhiyallahu anhum. Terus lagi berlanjut ke perang Siffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah ibnu Abu Sufyan yang suatu ketika akan mendirikan dinasti Bani Umayyah. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika itu di antara kedua kubu coba untuk mengadakan gencatan senjata dan mengadakan perundingan. Hingga akhirnya terjadi proses tahkim atau peristiwa tahkim atau arbitrase. Karena itulah sebahagian pendukung Sayyidina Ali memisahkan diri. Udah memisahkan diri dari Sayyidina Ali, terus juga mulai mengkafirkan Ali bin Abu Thalib. Enggak cuma Ali bin Abu Thalib aja dikafirkan, sahabat Muawiyah juga dikafirkan beserta para pendukungnya dan orang-orang yang setuju dengan adanya tahkim juga dikafirkan oleh kelompok ini. Sehingga kelompok ini merupakan kelompok yang mewarisi vonis kafir terhadap orang-orang yang tidak menyetujui pandangan kelompok mereka. Inilah kelompok yang pertama kali suka melakukan vonis takfir, vonis saling mengkafirkan di antara sesama muslim. Kemudian pasca memisahkan diri dari Sayyidina Ali, kelompok ini mengangkat seorang pemimpin yaitu Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Kemudian oleh Sayyidina Ali kelompok ini juga diperangi hingga akhirnya kelompok Khawarij kalah. Namun apakah ketika Khawarij kalah mereka langsung mati begitu aja secara ideologis? Oh, namanya ideologis susah untuk dimatikan. Seperti halnya virus. Virus satu, oke nggak ada. Ada virus lagi. Nah bagaimana caranya kita membuat antivirus itu? Makanya mencoba dicari gimana cara membuat istilahnya obat untuk melindungi kita dari virus. Nah begitulah kalau kita logikakan atau kita ibaratkan. Lalu zaman berkembang, ideologi ini pun semakin berkembang. Dari sini ideologi ini mulai mengembangkan tradisi perlawanan kepada pihak yang berkuasa. Baik itu masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Sampai sekarang, sekarang mungkin kelompok ini secara kelembagaan dengan nama Khawarijnya langsung udah nggak ada. Tapi anak turunannya atau gerakan-gerakan yang mengarah pada cara-cara yang ditempuh Khawarij ini banyak. Nanti kita jelaskan di akhir episode, di penutup episode 5 ini. Next. Semakin zaman berkembang, semakin pula dia berkembang. Nah, seperti apa aja perkembangannya? Kita lihat di sini ada cabang-cabang sekte. Suatu kelompok pasti ada cabang-cabangnya. Pertama, Al-Muhakimah atau the pure Khawarij. Khawarij asli
yang asli nih. Kelompok inilah yang pertama kali dalam sejarah Islam menyebarkan term kafir kepada orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Menyebarkan term kafir ya awalnya dari kelompok Al-Muhakimah ini. Berlanjut, yang Al-Muhakimah ya Khawarij asli tadi ya, Abdullah bin Wahab Rosibi. Lanjut kepada Al-Azariqah dengan tokoh utamanya Nafi Ibnul Azraq. Kelompok ini lebih radikal, lebih hard daripada yang pertama. Kalau yang pertama cuman bilang, kalau nggak setuju sama dia, kafir lu. Nah, yang kedua lebih parah lagi. Nggak cuman kafir lu, tapi kalau ada orang nggak setuju sama dia orang, oh lu orang musyrik. Nah, itu. Udah kafir plus musyrik atau plus syirik. Nah, selanjutnya ada An-Najdah dengan tokohnya Najdah Ibnul Hanafi dan Abu Fudaik, lalu Ajaridah Abdul Karim Ibnu Ajrat, lalu Sufriyah Zain Ibnul Asfar, terus Maimuniyah Ma'mun Al-Ajrodi, terus ada Ibadiyah. Nah, Ibadiyah yang sekarang Khawarij sekarang itu sebenarnya masih ada anak turunnya itu Ibadiyah. Tapi apakah itu Ibadiyah? Kita tunggu pada episode ke-14. Nanti akan ada pembahasan sendiri di episode ke-14. Nah, sekarang kita fokus yang lain dulu. Dan terakhir Yazidiyah, pecahan daripada sekte Ibadi. Oke. Sekarang kita melihat ke An-Najdiyah. Gimana sih pola pemahaman mereka? Pertama, pelaku dosa besar mendapat siksaan tetapi bukan di neraka lalu masuk surga. Misalnya ada orang melakukan dosa besar. Apa sih melakukan dosa besar? Contoh ngebegal, udah ngebegal, bunuh orang juga. Nah, terus akhirnya dia mati. Bagaimana dengan statusnya orang ini udah begal plus pembunuh juga? Dia dosa besar. Kalau menurut Anas dia dosa besar terus mendapat siksaan, tapi bukan di neraka. Nanti juga dari situ akan dimasukkan ke surga setelah diampuni. Next, setiap orang wajib mengetahui Allah dan Rasul-Nya serta percaya kepada apa yang diwahyukan Allah. Setiap orang itu wajib mengerti eksistensi Gusti Allah sebagai Zat yang Maha Esa dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Lalu apa yang diwahyukan Allah harus kita yakini dan harus kita percayai. Next, masih di An-Najdiyah dalam konteks politik, kehadiran imam atau pemimpin hanya diperlukan untuk kemaslahatan tertentu. Nggak selamanya, hanya kemaslahatan tertentu aja. Situasi kondisi tertentu. Kalau masyarakat bisa ngatur dengan sendirinya, agak perlu ada yang namanya imam. Oke ya, bisa dipahami ya kawan-kawan. Ini pokok ajaran daripada sekte cabang Khawarij, sekte An-Najdiyah. Next. Nah sekarang, oh ini ada tipe nih, di yang paling bawah ini, segitiga paling bawah, bukan Arjarodiyah tapi Ajrodiyah. Ajaridah. Maaf kalau salah nulis atau tipe. Menurut Al-Ajaridah, ada dua hal yang menjadi pokok ajaran mereka. Hijrah bukan kewajiban, tetapi kebaikan dan tidak dianggap kafir. Maksudnya gimana? Kalau ada kelompok Ajaridah yang tinggal di wilayah kekuasaannya Khawarij, yang tidak, mereka ini terpisah dari kelompok induknya, tinggal di wilayah lain yang tidak ada kelompok Al-Ajaridah, terus gak hijrah, tapi masih tetap mempertahankan ideologinya. Nah itu gak wajib mereka berhijrah, tapi kebaikan dan tidak dianggap kafir. Terus yang kedua, tidak mengakui surah Yusuf dalam Al-Quran. Surat Yusuf seperti yang kita tahu ya, kenapa sih mereka kok gak ngakui? Nanti ada beberapa kelompok yang gak ngakui. Tapi yang intinya saya jelasin dulu di sini. Kenapa gak mau ngakui surat Yusuf?
Menurut kelompok ini, kelompok Khawarij, di surat Yusuf itu ada suatu kisah yang mengarah kepada pornografi. Tentu kalian tahu kan ceritanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Orang ganteng digoda sama istri pejabat, udah cantik tapi gatel gitu loh. Sehingga saking gatelnya si wanita ini, dia itu mengejar-ngejar cintanya untuk Nabi Yusuf. Walaupun akhirnya Nabi Yusuf juga nolak sikap yang begitu. Nah, tapi menurut pemahaman Khawarij, ah, masa pantas sih Al-Quran, tapi isinya ada kisah-kisah yang kisah percintaan dan juga perselingkuhan, apalagi aduh mengarah-arah kepada pornografi. Gak pantas gitu loh. Kalau menurut pandangan mereka. Jadi itulah yang menjadikan mereka kontroversinya di situ. Gak mengakui surah Yusuf. Ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti kalau ada kelompok lain yang gak mengakui surah Yusuf, ya gara-gara itu. Gara-gara ada kisah istri pejabat cantik tapi gatel ingin mengejar-ngejar cinta kepada seorang lelaki yang tampan. Sedangkan suaminya sendiri ternyata dia tidak bisa memenuhi hasratnya. Sehingga dia tidak puas dengan kehidupan dia dengan suaminya. Sehingga ia galau akan cintanya. Itu yang membuat kritik dari Khawarij itu. Oke, next. Sekarang Sufriyah. Ada beberapa pandangan tentang Sufriyah ini. Pertama hampir sama kayak yang tadi, pengikut Sufriyah yang tidak berhijrah tidak kafir. Hampir sama kayak tadi ya, gak kafir, tetap beriman. Terus ajaran selanjutnya, dilarang membunuh anak-anak orang musyrik. Dilarang keras membunuh. Dan terakhir, dari Sufriyah ini, kafir maknanya itu gak mesti dia itu keluar dari Islam, backslide atau murtad itu nggak mesti itu artinya. Tapi kafir itu maknanya ingkarun nikmah, ingkarun rob, mengingkari Tuhan, mengingkari nikmat, ingkarun imah, mengingkari nikmat, ingkarun rob, mengingkari Tuhan. Nah ini disebut kafir. Kafir dalam pengertian ingkar. Oke, ini dari kelompok Sufriyah. Next. Maimuniyah. Ini yang pertama ajarannya pelunasan utang terkait dengan kehendak Allah. Misalkan kita lagi utang, kita pengen nih bayar utang. Aduh, gue udah ngutang, tapi gue pengen bayar. Jadi kalau kita melunasi utang, kita bisa bayar utang atau enggaknya, itu kehendak Allah. Skenario Tuhan kalau menurut Maimuniyah. Lalu yang kedua, diperbolehkan menikahi cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan. Boleh juga nikahi anak perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan. Karena di Al-Quran gak menunjukkan, tapi dibantah oleh ulama lain seperti Yusuf Al-Qaradawi. Ada konsep mahram yang haram untuk dinikahi. Ini bantahan terhadap kelompok Khawarij. Yang ketiga sama tadi pada kelompok tadi. Yang ketiga sama dengan kelompok yang tadi. Tidak mengakui surah Yusuf karena surah ini mengarah pada hal-hal yang bersifat pornografi. Ternyata dalam Islam itu ada ya yang menolak adanya surah Yusuf gara-gara ada cerita gatelnya Zulaiha dalam mengejar cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu. Tapi ya itu sebenarnya kalau kita melihat tafsirnya kan intinya gambaran kehidupan bahwasanya ya wanita juga punya hak ya. Apalagi kalau tidak puas secara batin, ya ujung-ujungnya kalau nggak kuat iman bisa jadi gatel. Itulah contohnya. Tapi Khawarij ini menolak dan inilah yang membuat mereka ini salah dalam memahami agama. Next, tadi Maimuniyah. Sekarang kita lihat doktrin
pokok sekte Khawarij. Apa aja itu? Silakan saudara lihat di slide ini. Di sini ada beberapa hal yang sangat ironis. Kenapa ironis? Pertama, saya bacakan poinnya. Saksi hidup Perang Jamal dan Tahkim juga orang yang menyetujui adanya itu. Tahkim juga Perang Jamal saksi hidupnya ya. Yang mereka pro dengan salah satu kubu itu dianggap kafir. Loh, betapa kacaunya gitu loh. Oke, masalah politik pasti orang bisa berbeda, tapi ini sahabat, masalahnya sesama sahabat kok. Sama sahabat senior aja kelompok ini mengkafirkan gitu loh. Karena bagi mereka la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah. Dan tahkim itu dianggap menyimpang dari hukum Allah. Maka disebut kafir. Terus yang lebih serem lagi, muslim pelaku dosa besar, hukumnya kafir. Udah kafir, wajib untuk dibunuh. Wah, ini sebuah hal yang sangat ironi gitu loh. Oke, dosa besar itu salah ya, tapi ya inilah doktrin Khawarij. Kalau melakukan dosa besar itu kafir dan wajib dibunuh. Apalagi kalau pimpinan negara melakukan suatu penyelewengan. Itu bagi mereka wajib digulingkan dan wajib untuk dibunuh. Wow, sungguh sangat menyeramkan. Lalu paham politik mereka begini. Khulafaur Rasyidin ya, Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, menurut Khawarij mereka itu sah. Sah karena mungkin pergeseran atau pergesekan politik di zaman kedua khalifah ini tidak seberapa kentara. Tapi Khalifah Utsman awalnya dibilang sah, tapi masuki tahun ke-7 dari masa pemerintahannya dianggap Khawarij tidak sah. Tidak sah. Ya, kita tahu pada masa pemerintahan Utsman ini kan Utsman bin Affan kan sangat itu banget ya sama keluarganya. Dikasih jabatan ini itu ya, bahasa sekarangnya nepotis gitu udah mulai kelihatan di zaman itu. Ya, jadi pasti ada pihak yang gak puas di salah satunya. Terus gimana dengan Khalifah Ali? Wah, Khalifah Ali pasca kejadian Tahkim tidak sah. Tidak sah pemerintahannya, bahkan dikafirkan. Hingga akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah seorang pengikut Khawarij yang namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ketika mau sholat subuh keluar dari belakang langsung ditebas Khalifah Ali hingga akhirnya meninggal dunia. Kembali ke rahmatullah. Itu sisi kelamnya. Tapi ternyata di balik itu untuk masa itu sekte Khawarij ini demokratis juga ternyata mereka. Kok bisa? Coba kita lihat di salah satu poin. Khalifah dipilih oleh rakyat. Yang berhak memilih pemimpin itu rakyat. Nah, mulai benih-benih demokratis di samping ya ada sisi kejamnya. Selanjutnya mereka berpendapat juga masalah pemimpin kaum muslim. Bagi mereka itu nggak harus dari orang Arab. Siapapun boleh, bahkan kalau kita kaitkan konteks masa itu, mohon maaf, budak dari Afrika pun kalau dia punya istilahnya kriteria sebagai seorang pemimpin, dia boleh menjadi pemimpin. Untuk masa itu spektakuler ya, di masa itu. Sedangkan kan kalau kita lihat ya kayak contoh di Al-Mawardi, kitabnya Al-Mawardi, Ahkamus Sultaniyah, itu kan salah satu poin syarat pemimpin atau khalifah itu kan harus seorang keturunan Quraisy. Nah, di sini Khawarij menawarkan ide
Pemimpin itu nggak usah atau nggak mesti harus dari orang Arab kok. Orang lain bisa, orang Afrika bisa, orang Persia bisa, orang Kurdi bisa. Di zaman itu spektakuler. Wow, di zaman itu. Tapi ada lagi kisah yang menyeramkan lagi. Khalifah dipilih secara permanen selama dia bersikap adil. Tapi kalau menyimpang dari syariat, apalagi tidak adil, maka sang khalifah atau pemimpin ini wajib untuk dikudeta atau digulingkan. Nah, inilah doktrin pokok sekte Khawarij. Terus ada lagi masalah doktrin mereka. Tadi ya, pertama muslim pelaku dosa besar itu kafir. Terus muslim yang beriman wajib berhijrah ke wilayah kelompok Khawarij. Terus ada juga al-wa'du wal wa'id, balasan dan ancaman. Balasan bagi orang yang dipandang baik dan ancaman bagi orang yang dipandang buruk. Lalu Khawarij juga mengajarkan menghindari diri dari pemimpin yang menyeleweng. Lalu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian manusia bebas menentukan perbuatannya bukan dari Tuhan. Lalu dalam memahami, dalam melihat Al-Quran, Khawarij berpandangan Al-Quran itu makhluk. Makhluk Al-Quran itu. Jadi makhluk hadis ya, baru, sesuatu yang baru. Dan terakhir mereka berusaha mengajarkan orang untuk berusaha menghindari diri dari ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat yang sekiranya bisa diterjemahkan secara langsung atau ditafsirkan secara langsung, dipahami secara langsung, itulah yang menjadi fokus utama kelompok ini. Kayak barang siapa yang tidak berhukum pada Allah dia kafir, dia zalim dan sebagainya. Itu yang jadi jargon mereka, yang jadi slogan mereka untuk memahami orang-orang mengenai ajaran Islam versi mereka. Next. Bagaimana warisan Khawarij di dunia Islam? Sebagaimana yang saya telah jelaskan pada slide sebelumnya, memang secara pribadi, secara kelembagaan dengan nama Khawarij udah nggak ada. Tapi anak cucu turunannya atau beberapa kelompok yang mengarah ke arah sana atau neo Khawarij ada. Apa aja? Pertama, contoh takfiri. Kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan orang, mengkafirkan sesama muslim karena berbeda pandangan dengan dia. Ini kan secara gak sadar mengikuti alurnya Khawarij. Terus adanya radikalisme, pemahaman agama secara radikal, secara keras. Hanya tafsir itu hanya memakai satu tafsir, gak mau pakai tafsir lain. Mudah mengkafirkan, mudah menyalahkan. Ujungnya apa? Ujungnya terorisme. Kayak kasus pengeboman di sana sini. Al-Qaeda, ISIS, ataupun gerakan-gerakan yang sejenis dengan itu. Mereka kan melancarkan teror ke sana kemari. Tujuannya apa? Untuk memerangi kafir. Dan orang yang tidak setuju dengan kelompok ini dikafirkan oleh mereka. Sekalipun muslim. Gak setuju dengan ISIS dikafirkan. Gak setuju dengan Al-Qaeda dikafirkan. Gak setuju dengan pelaku-pelaku pemboman. Mulai bom, kalau di Indonesia ya bom Bali, bom Marriott dan sebagainya. Itu aja dikafirkan. Nah, inilah warisan-warisan Khawarij di dunia Islam. Kebiasaan memvonis kafir, kebiasaan untuk membuat orang jadi tertutup, hanya memandang dunia itu hitam dan putih saja. Nah, ini merupakan sebuah paham yang berbahaya juga di dunia Islam. Memang namanya ideologi gak bisa mati, tapi bagaimana intinya kita sebagaimana tujuan awal di ilmu kalam, kalau ada orang misalkan ngajak jihadnya disalahartikan, itu hati-hati. Jihadnya misalkan jihadnya ngebom di tempat umum sampai merugikan orang lain, sampai membunuh nyawa orang lain.
Inilah warisan-warisan daripada Khawarij di dunia Islam pada masa modern ini. Bagaimana referensinya? Silakan melihat di buku-buku yang telah saya cantumkan di sini. Baik, kita akhiri episode kelima ini. Semoga kita bisa mawas diri dalam melihat Islam, dalam memahami agama. Bukan saja agama itu secara tekstual, tapi agama juga mengajarkan kita untuk melihat situasi kondisi masyarakat agar kita bijak dalam beragama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kita kembali di episode ke-6. Alhamdulillah. Oh. Tes 1 2.